adik-adik semuanya, selamat hari Minggu dan Kak Ima sangat bersukacita bisa kembali menyapa adik-adik di rumah, dan Kak Ima juga percaya adik-adik di rumah semuanya dalam keadaan sehat, sukacita dan semangat. Nah, pagi hari ini sebelum kita memulaikan ibadah kita, yuk adik-adik sama-sama kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat pagi hari ini hati kami melimpah dengan syukur sebab Tuhan Yesus sungguh sangat baik di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami mau bersorak, bersukacita, melompat, memuji, memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Berkati kami semuanya, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari memuji Tuhan. Selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya.
selalu di hati, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak, hey, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak, hey, Dia teman setia. Oke adik-adik semuanya, kita sudah memuji Tuhan dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya yuk sama-sama kita mau berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, saat pagi hari ini hati kami bersyukur Tuhan. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya firman yang kami dengar boleh dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Berkati kami semuanya dan kami akan siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya? Wah, Kak Mita bersyukur ya pagi hari ini bisa melihat adik-adik begitu bersemangat dan begitu antusiasnya dalam memuji Tuhan. Dan firman Tuhan, Kak Mita percaya juga kalian begitu bersemangatnya. Pagi hari ini Kak Mita ingin membicarakan firman Tuhan yang sangat menarik pastinya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang apa? Mengasihi kakak adik. Jadi Tuhan mau ya adik-adik, baik kita sebagai kakak maupun sebagai adik, kita itu harus saling mengasihi, bukan saling mengejek, bukan saling membenci, atau bukan saling iri satu dengan yang lain ya adik-adik, tetapi kita mau, Tuhan mau itu kita saling mengasihi. Nah, firman Tuhan pagi hari ini yaitu tentang perkataan lemah lembut. Ya adik-adik, kita baca dulu ayatnya di dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat yang pertama. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Jadi Tuhan mau, Tuhan menciptakan tubuh kita adik-adik, baik mata, baik kaki, baik tangan kita, apalagi mulut kita diciptakan untuk apa? Menggunakan hal-hal yang baik, digunakan hal-hal yang baik adik-adik, bukan yang buruk, bukan yang jahat ya adik-adik. Jadi mungkin adik-adik bingung ya, apa sih pengertian lemah lembut ini ya? Yang pertama adalah pengertian dari lemah lembut adalah baik hati, peramah atau ramah adik-adik. Jadi kita sebagai kakak adik ya adik-adik harus berbicara dengan apa? Berbicara lembut, tidak akan menimbulkan pertengkaran adik-adik, tetapi perkataan yang lembut itu akan meredakan adik-adik, akan ada semangat, akan ada sukacita adik-adik. Karena apa? Kita membalas ya omongan mungkin kasar dari adik kita atau kakak kita gitu ya, dia ngomongnya kasar, tapi kita harus membalas dengan apa? Dengan lembut. Contohnya nih ya adik-adik, ketika papa mama nih pergi dan melihat kita baik-baik aja di kamar gitu, tetapi ketika kita keluar, ketika papa mamanya keluar, wah terjadilah apa marah-marahan gitu. Tidak boleh ya adik-adik. Jadi kita sebagai kakak adik, kita harus taat, kita harus hormat adik-adik, menghargai satu dengan yang lain. Jadi kita harus, ketika kakak kita marah, ketika adik kita marah, jangan balas, tetapi perkatakanlah hal yang baik yang adik-adik. Dalam Efesus pasal 4 ayat yang kedua, di situ firman Tuhan katakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Jadi tunjukkanlah kasihmu itu dalam hal saling membantu. Jadi kita harus menunjukkan adik-adik, tunjukkan bahwa kita ini anak Tuhan, bahwa kita ini dikasihi oleh Tuhan. Kita katakan, saya mengasihi kakak saya mengasihi adik saya, tetapi apa? Perkataan kita itu justru melemahkan kakak kita, justru melemahkan adik kita. Tetapi dalam firman Tuhan, dalam Efesus pasal yang kedua ini, harus kita tunjukkan bahwa kita itu mengasihi saudara kita, mengasihi adik kita, mengasihi
kakak kita ya adik-adik dengan cara perkataan yang lemah lembut adik-adik. Jadi perkataan yang lemah lembut akan mendatangkan berkat adik-adik, ya kan? Kalian mau diberkati atau enggak? Pastinya kita semuanya mau diberkati oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu adik-adik, hendaknya kita jaga, kita rem nih perkataan kita, omongan kita kepada orang lain, apalagi kepada kakak kita nih harus lemah lembut nih, harus baik. Supaya apa? Supaya kita diberkati oleh Tuhan ya adik-adik. Apa yang kita terima ketika kita berbicara lemah lembut adik-adik? Jadi ada upah ketika kita berbicara lemah lembut. Nah, kita akan apa? Kita akan disayangi banyak orang. Mau disayangi enggak? Ya Kak Mita aja mau disayangin. Pastinya kalian mau dong disayangi ya kan? Jadi kita semuanya pasti mau disayangi. Oleh karena itu adik-adik, kita itu harus memperkatakan yang baik, memperkatakan yang membangun ya adik-adik. Karena apa? Karena di sini dikatakan maka banyak orang akan mengasihi kita, disayangi, kita akan disayangi, baik itu kakak kita atau adik kita, papa mama atau keluarga yang lain ya adik-adik. Oke, ini ada kisah yang menarik nih adik-adik di Alkitab. Kak Mita pasti adik-adik tahu nih cerita ini tentang Musa adik-adik. Di dalam Bilangan pasal yang ke-12 ayat yang ketiga di situ dikatakan bahwa Musa ini adalah seorang yang sangat lembut adik-adik, hatinya sangat lembut. Jadi Musa adalah abdi Allah, hamba Tuhan yang Tuhan utus membawa bangsa Israel dari tanah perbudakan ke tanah perjanjian Kanaan. Jadi di situ sangat jelas bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut, perkataannya sangat lembut adik-adik. Nah, Tuhan mau kita itu rukun, bukan bertengkar ya adik-adik. Sikit-sikit dia yang nakal, kakak yang nakal, adik yang nakal. Jadi saling tuduh menuduh. Jadi kita sebagai anak Tuhan tidak boleh saling menuduh. Kalau salah harus diakui, harus minta maaf ya adik-adik. Bukan saling memburukan, bukan saling justru mengejek. Kasihan deh lo, bukan seperti itu ya. Ketika kakak kita atau adik kita dinasehati papa mama, justru kita ngejek dia. No, tidak ya adik-adik. Tetapi apa? Kita harus mengasihi dia. Karena apa? Tuhan mau kita itu rukun, bukan bertengkar adik-adik. Oke adik-adik, kita baca ayatnya ya di dalam Titus pasal yang ketiga ayat yang kedua. Janganlah mereka menfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Nah, kita harus bersikap lemah lembut adik-adik supaya apa? Dilihat oleh semua orang. Oke adik-adik, jadi perkataan yang lemah lembut akan mendatangkan sukacita bagi banyak orang. Jadi kita mau belajar ya terus untuk memperkatakan yang baik, memperkatakan yang lemah lembut. Karena apa? Orang akan bersukacita ketika kita bersikap baik. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Oke adik-adik semuanya, wah luar biasa firman Tuhan saat pagi hari ini mengajarkan kita tentang lemah lembut. Dalam hal apa? Dalam hal perkataan adik-adik. Jadi kita belajar untuk selalu berkata-kata dengan penuh kelemah lembutan. Nah, tiba saatnya adik-adik kita akan memberikan persembahan. Adik-adik boleh dapat minta tolong kepada papa mama siapapun yang ada bersama dengan adik-adik untuk boleh dapat membantu mempersiapkan persembahan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang kami sudah dengar Tuhan Yesus, dan saatnya kami akan memberikan persembahannya Tuhan. Berkatilah persembahan kami ya Tuhan, biar ajar kami selalu memberi persembahan dengan sukacita. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Oke adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini buat kasih setia-Mu
yang begitu baik bagi kami. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memberi persembahan, dan kami juga sudah mendengarkan firman-Mu, bahwa firman-Mu mengajarkan kami supaya kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai kakak beradik, untuk saling memperkatakan perkataan yang baik, perkataan yang lemah lembut. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati juga guru-guru Victory Kids, berkati juga kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami akan akhiri ibadah kami, pertemuan kami pagi hari ini dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Dah.